Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau share seri belajar mandiri calon ASN guru P3K, submateri konsep penilaian. Ini soal dan pembahasan. Sebelumnya, teman-teman jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Definisi penilaian adalah titik-titik. A. Kegiatan dalam meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. B. Menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. D. Kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematik. Jawabannya adalah C. Prosedur yang sistematis untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. Oke, kita lihat yang A. Ini lembaga dalam melaksanakan programnya lebih ke evaluasi ya biasanya. Kemudian yang B, menentukan atau menyusun alat ukur. Di sini alat ukur tapi menyusun ya. Jadi dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya itu biasanya pengembangan instrumen. Kemudian yang D, kegiatan penentuan angka. Nah, kalau penentuan angka lebih ke pengukuran. Soal nomor 2. Berikut ini merupakan prinsip penilaian yang harus Anda perhatikan dalam melakukan penilaian di kelas Anda, kecuali titik-titik. A. Adil, B. Subjektif, C. Sahih, D. Terbuka. Jawabannya adalah B. Subjektif ya, karena ini kecualinya. Sementara adil, sahih, terbuka itu merupakan prinsip penilaian. Oke, subjektivitas itu dipengaruhi oleh apa saja gitu ya, atau penilaian subjektif salah satunya law of fact, istilah dalam bidang psikologi untuk menyebut fenomena kemunculan penilaian terhadap karakter kepribadian seseorang berdasarkan kesan pertama. Misalnya pada saat pertama guru berjumpa dengan si A itu kesannya itu negatif, maka dalam penilaian sikap selamanya negatif, seperti itu. Atau carry over effect merupakan kondisi di mana pada saat guru memeriksa jawaban tes uraian siswa, efek atau kondisi tersebut masih terbawa dan mempengaruhi guru pada saat memeriksa jawaban berikutnya. Misalnya, jika butir soal awal-awal salah, maka guru tersebut akan menilai salah pada butir soal berikutnya. Misalnya, aduh si A ini kok banyak yang salah, akhirnya jadi males, sudahlah kasih nilai 5. Misalnya seperti itu ya. Oke, dan sebetulnya penilaian yang benar adalah prinsip menurut Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Di sini ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Di sini saya mau menggarisbawahi yang pokok-pokoknya ya. Kalau sahih didasarkan pada data gitu ya. Kemudian objektif didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas. Adil, tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang. Terpadu, komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, terbuka diketahui oleh pihak yang berkepentingan, menyeluruh dan berkesinambungan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Kemudian sistematis mengikuti langkah-langkah baku, beracuan kriteria itu untuk ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Ini teman-teman bisa download sendiri ya, karena kalau search di Google berdasarkan nomornya juga nanti muncul ya. Kemudian kalau saya pribadi sih menyingkatnya Sobat Terluruh Sisbera.
yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Ya, teman-teman bisa dengan gaya teman-teman sendiri. Kemudian, soal nomor 3. Daya pembeda pada suatu soal adalah titik-titik. A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. C. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antar siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Jawabannya adalah A, ya, jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar proporsinya sama. Oke, di sini ada pengertian daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Menurut Arikunto, tahun 1999, halaman 211. Kemudian, analisis soal itu terbagi dua, ya, secara empiris ada kualitatif dan kuantitatif. Itu kalau kualitatif itu aspek materi, seperti soal harus sesuai dengan indikator, pengecoh berfungsi, dan sebagainya. Ada aspek bahasa, soal misalnya harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kemudian aspek konstruksi, misalnya pilihan jawaban harus homogen dan logis, setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar, dan sebagainya. Kalau saya sih menyingkatnya MABAKO, ya. Aspek materi, bahasa, dan konstruksi. Nah, sementara itu kalau secara kuantitatif itu ada min, median, modus, tingkat kesukaran, daya beda atau pembeda, reliabilitas atau validitas. Ini secara statistik, ya. Nah, di soal tadi jawabannya daya pembeda itu adalah jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang bisa menjawab benar. Proporsinya sama. Rumusnya adalah BA dikurang BB per setengah N. BA itu adalah jumlah jawab benar kelompok atas, BB jumlah jawab benar kelompok bawah. Jadi si skornya itu diurutkan, lalu dibagi dua, ada kelompok atas, ada kelompok bawah. Sementara N sama dengan jumlah peserta tes. Nah, teman-teman bisa juga latihan soalnya ya untuk menghitung daya pembeda ini. Nomor 4, di antara pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. A. Penilaian diri dan penilaian antar teman dinilai bersama dengan hasil observasi guru. B. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan setiap pembelajaran berlangsung. C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. D. Penilaian diri dan antar teman dilakukan sewaktu-waktu sesuai keinginan guru. Jawabannya adalah C. Penilaian diri dan penilaian antar teman dilakukan jika diperlukan untuk validitas data observasi guru. Jadi di sini ya, bukan patokan gitu kalau penilaian dari diri peserta didik dan temannya sendiri. Kalau di modul disebutkan sebagai data konfirmasi, artinya guru tetap melakukan penilaian yang utama. Nah, berbicara dengan utama, saya mau share tentang bagan penilaian sikap. Nah, ini untuk SD atau MI atau SDLB atau paket A. Di sini penilaian sikap itu ada yang utama, observasi oleh guru kelas pada saat pembelajaran dan di luar pembelajaran. Kemudian observasi guru mata pelajaran, khususnya agama dan PJOK pada saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, tadi maksud dari penilaian diri dan penilaian antar teman itu ini hanya penunjang, ya. Diperlukan guru untuk konfirmasi. Oke, selanjutnya, nah untuk SMP atau SMA dan sebagainya, menurut Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2017, ini
Banyak ya sumber lain juga mengatakan kalau yang utama itu observasi oleh guru mapel selama 1 semester. Kemudian observasi oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Nah, penilaian diri dan antar teman itu tetap sama ya, baik dari tingkat SD sampai SMA dan sebagainya, itu merupakan penunjang ya. Oke, selanjutnya soal nomor 5, penilaian dalam proses pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mendeteksi kesulitan belajar, merupakan pengertian dari titik-titik. A. Assessment for learning. B. Assessment of learning. C. Assessment to learning. D. Assessment as learning. Jawabannya adalah D ya, assessment as learning. Ini memang agak-agak mirip ya, bedanya for, of, to, as. Oke. Di sini kalau assessment for learning adalah untuk pembelajaran, kalau of learning akhir pembelajaran. Off sudah off, sudah akhir gitu ya. Kemudian kalau assessment as learning sebagai pembelajaran. Nah, di sini di modul ada halaman 120. Assessment for learning, contohnya penugasan, presentasi proyek, kuis, dan sebagainya. Kalau assessment as learning, contohnya penilaian diri, penilaian antar teman, kemudian assessment of learning itu ujian nasional dan penilaian sumatif lainnya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah titik-titik. A. Menentukan skala pengukuran. B. Menentukan indikator. C. Menentukan spesifikasi instrumen. D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Jawabannya adalah D. Menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah langkah pertama ya. Jadi untuk pertama ya, perencanaan penilaian sikap itu menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah, mengacu pada kompetensi inti 1 atau KI 1 atau spiritual, dan kompetensi inti 2, KI 2 sama dengan sosial. 2. Menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. 3. Merancang kegiatan pembelajaran yang dapat memunculkan sikap yang telah ditentukan. Jadi di sini karena yang ditanyakan adalah langkah pertama ya. Jadi pertama itu menentukan sikap. Soal nomor 7. Bu Ani bermaksud mengembangkan kemampuan berpikir kreatif melalui curah gagasan dengan kantong ide. Setiap siswa membawa kantong ide berisi satu benda, kemudian kantong ide ditukar dengan temannya. Tugas siswa adalah memberikan kata sebanyak mungkin terkait benda yang ada di kantong ide tersebut. Cara yang digunakan Bu Ani dapat mengembangkan keterampilan berpikir titik-titik. A. Vertikal. B. Divergen. C. Logis. D. Konvergen. Jawabannya adalah B. Divergen. Oke, divergen itu apa? Adalah berpikir kreatif yang dapat menggunakan informasi sebanyak mungkin ide. Di sini ya, siswanya memberikan kata sebanyak mungkin gitu ya. Nah, karakteristiknya spontanitas, kebebasan, nonlinier. Sementara konvergen adalah proses mencari solusi konkret atau cara berpikir fokus pada persoalan yang sedang dihadapi. Karakteristiknya kecepatan, akurasi, logika gitu ya. Oke, sampai sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.